Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bangka Barat. Saya Ita Agustina dari SMP Negeri 4 Muntok selaku observer. Saya Pita Hidayani dari TK Negeri Sejiran Setason selaku coach. Saya Jenes Hoirunisa Puspitasari dari SMP Negeri 1 Jebus selaku koci. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Vita. Waalaikumsalam Bu Ita. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana kabarnya Bu Ita? Alhamdulillah, saya pun sehat Bu Vita. Ibu Vita, hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang terkait dengan kegiatan yang nanti akan Ibu lakukan, yaitu kegiatan coaching Bu ya. Hari Iya, ini Bu Vita akan melakukan coaching dengan Ibu Jenes kan? Iya Bu Ita, betul sekali. Iya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan bersama Ibu Vita terkait dengan rubrik penilaian yang nanti akan saya gunakan saat kegiatan untuk mengamati kegiatan coaching yang Ibu Vita dengan Ibu Jenes lakukan. Nah, jadi dalam kegiatan nanti saya akan mengamati dan memberikan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama yang akan saya amati adalah saya akan melihat nantinya apakah coaching yang Ibu lakukan tersebut sudah sesuai dengan alur tirta atau belum ya. Kemudian yang keduanya saya juga akan melihat apakah pada saat coaching nanti Ibu sudah mampu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Dan yang ketiga adalah saya akan mengamati juga bagaimana respon dari coach tersebut saat diberikan pertanyaan dari Ibu Vita selaku coachnya. Seperti itu Ibu Vita. Baik Bu Ita. Iya. Nah, di dalam proses coaching nanti tentu saja sesuai dengan prinsip coaching Bu ya, di mana di situ ada kemitraan, kemudian juga ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya. Baik Bu Vita, sebagai langkah awal nih Bu, saya mungkin akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Bagaimana Bu? Sudah Baik siap? Bu Ita, silahkan. Iya. Pertanyaan pertama nih Bu Vita. Kompetensi coaching apa nih yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini itu pertama presence ya Bu Ita, lalu juga bagaimana nanti mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coachee, dan yang terakhir bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Itu Bu Ita kompetensinya. Iya. Berarti ada 3 kompetensi Bu ya. Present atau kehadiran penuh, lalu kemampuan untuk memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang terakhirnya mendengarkan secara aktif ya, seperti itu. Bu Vita, dari ketiga kompetensi tadi nih Bu, adakah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik saat diobservasi nanti? Ada ya Bu, yang ingin saya kembangkan lebih spesifik saat kegiatan coaching nanti, yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Ita. Berarti kompetensi yang ingin dikembangkannya ada 2 Bu ya. Lebih menitik beratkan kepada kemampuan untuk memberikan pertanyaan yang berbobot dengan
kegiatan mendengarkan secara aktif ya. Bu Ita. Pertanyaan terakhir ini Bu, indikator yang bagaimana yang ingin dicapai oleh Ibu Vita selaku coach dalam kegiatan coaching kali ini? Yang ingin saya capai bagaimana saya bisa membantu coaching menemukan solusi ya Bu ya dari tantangan atau permasalahan-permasalahan yang disampaikannya, lalu juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan atau tantangannya. Mungkin seperti itu Bu Ita. Baik, berarti kan nanti indikatornya Ibu mengharapkan si coach tadi mampu menggali potensinya untuk menemukan solusi yang tepat atas permasalahannya ya, seperti itu. Iya. Baik Bu Vita, mungkin bincang-bincang kita untuk tahap pra-observasi ini cukup sampai di sini. Nanti setelah Ibu melaksanakan coaching dengan Ibu Jenes, kita lanjutkan percakapannya untuk pasca observasi Bu ya. Ya, baik Bu Ita, terima kasih. Sama-sama Ibu, saya akhiri dulu. Assalamualaikum Bu Vita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Jenes. Waalaikumsalam Bu Vita. Bu Vita apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Jenes sendiri apa kabarnya? Agak kurang baik ini Bu sebenarnya. Loh, ada apa Bu Jenes? Akhir-akhir ini memang Bu Jenes terlihat kurang semangat ya, seperti ada yang dipikirkan. Iya Bu, sebenarnya saya ini bingung Bu, ada yang ingin saya ceritakan sama Ibu. Ingin sharing lah Bu, permasalahan yang saya hadapi. Oh, silahkan Bu Jenes. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Jadi seperti ini Bu, kan kemarin saya sempat cuti, dan selama saya cuti, tugas saya sebagai wali kelas itu kan digantikan sementara nih oleh teman saya yang di sekolah, rekan saya di sekolah. Jadi kemarin rekan saya di sekolah ini ngasih informasi ke saya Bu, kalau anak di kelas kami ini ada yang sering tidak hadir tanpa keterangan Bu. Jadi si anak ini sudah beberapa kali tidak hadir tanpa keterangan. Ini membuat saya menjadi kepikiran nih Bu. Takut si anak ini ketinggalan pelajaran pastinya ya Bu, karena dia jarang hadir di kelas. Terlebih lagi minggu depan ini kan kita sudah mulai penilaian akhir semester. Jadi tambah lagi menjadikan pikiran saya ini bagaimana sih tentang si anak ini. Itulah yang menjadi kesusahan hati saya Bu. Baik, jadi Ibu Jenes nih susah hati karena nih ada siswa yang jarang sekali sekolah ya Bu Jenes ya. Benar sekali Bu. Baik Bu Jenes, nih karena waktu kita nggak banyak nih ya, menurut Bu Jenes nih pembicaraan yang kita laksanakan hari ini apa sih yang ingin Bu Jenes dapatkan atau tujuan yang ingin Bu Jenes capai? Saya ingin curhat ke Ibu, ingin mencari solusi lah, minta bantuan Ibu bisa cari solusi yang tepat untuk membuat si anak ini kemudian bisa aktif kembali ke sekolah, seperti itu Bu. Saya khawatir Bu, karena sudah banyak contoh lah ya Bu, anak-anak yang sering tidak sekolah, kalau kurang diperhatikan, dia lama-kelamaan justru berhenti sekolah. Nah itu saya tidak ingin terjadi pada anak dari saya Bu. Jadi saya harapkan dengan pembicaraan kita kali ini, saya akan mendapat solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi. Baik Bu Jenes ya, mudah-mudahan ya kita bisa menemukan solusi terbaik ya dari permasalahan yang Bu Jenes hadapi ya. Amin ya Bu. Iya. Baik Bu Jenes, sebenarnya apa sih yang menjadi hambatan sih sehingga siswa Bu Jenes ini jarang masuk sekolah? Begini Bu, jadi dari sebelum Jenes cuti, Jenes juga kan sudah pernah ya Bu ya, sudah pernah secara pribadi bertanya pada si anak. Karena dari awal masuk juga sudah ada melihat gelagat si anak yang jarang masuk ini Bu. Jadi Jenes sudah bicara dari hati ke hati lah ya Bu ya, sebagai wali kelas ngajak si anak ngobrol. Jadi dari cerita si anak ini,
Si anak ini kalau pagi itu di rumah sendiri, Bu. Jadi permasalahannya di situ. Si anak ini di rumah sendiri karena orang tuanya, si ayah, itu kerjanya di luar daerah tempat tinggal kita sini, Bu, dari Paritiga, di luar Paritiga. Jadi si ayah ini jarang pulang, Bu. Mungkin sebulan sekali, paling cepat 2 minggu sekali, Bu. Kemudian si ibu itu berdagang di pasar. Jadi si ibu ini jualan di pasar, berangkatnya sebelum subuh. Otomatis saat anaknya ibunya sudah di pasar, anak belum bangun, apalagi mau berangkat ke sekolah seperti itu, Bu. Dia cuman dengan ibu dengan dia saja yang di rumah karena kakaknya juga sedang sekolah di luar kayak gitu, Bu. Jadi hanya dia dengan si ibu di rumah. Terlebih lagi ibunya itu berangkat sebelum subuh. Itu yang menjadikan kendala si anak ini sering nggak masuk, Bu. Baik, jadi anak ini kurang mendapat perhatian ya Bu Janes ya? Bisa Jadi tidak ada yang memperhatikannya nih ya. Iya. Lalu Bu Janes nih, apa sih yang bisa Ibu lakukan nih atau yang bisa Ibu rencanakan nih untuk membantu anak ini agar rajin sekolah kira-kira? Gini Bu, sebenarnya sebelumnya saya udah pernah ya Bu ya melakukan home visit ya ke rumah si anak. Juga sudah pernah saya mengupayakan untuk menghubungi orang tua. Waktu itu saya melakukan home visit belum ketemu langsung dengan orang tuanya, Bu, karena mungkin orang tuanya masih di pasar itu ya, Bu, ya. Kemudian saya putuskan untuk nelpon ibunya ini. Saya nelpon dan si ibu ini dari perbincangan yang kita lakukan, ya kesannya orang tuanya ini, "Oh maaf Bu, saya ini sibuk bekerja," gitu. Ayahnya juga sibuk bekerja. Jadi untuk fokus ke anak ini memang kurang. Nah, intinya orang tuanya ini dalam kondisi yang fokusnya tuh ke pekerjaan kayak gitu, Bu. Jadi timbulnya seperti itu kalau dari percakapan yang kami lakukan pada saat itu, Bu. Baik, Bu Janes, saya sudah mencoba menghubungi orang tuanya, tapi memang terkesan ya orang tuanya memang tidak memberikan perhatian ya, kurang memperhatikan anaknya ya. Ada strategi yang lain mungkin Bu Janes ya, yang bisa Bu Janes lakukan ya? Oke Bu, sebelumnya kemarin saya pernah juga kayak apa ya Bu, memikirkan bagaimana sih kira-kira solusi yang bisa saya saya ambil untuk membuat si anak ini kembali rajin ke sekolah. Itu saya ingin meminta orang tuanya itu untuk membuat janji gitulah ya Bu ya, membuat janji dengan orang tuanya, melakukan panggilan. Jadi orang tuanya memang disempatkan waktu untuk datang ke sekolah, bertemu dengan orang tuanya itu secara langsung gitu ya Bu, untuk kembali mencoba membicarakan permasalahan si anak ini. Karena saya juga akan akan memberikan gambaran apa yang akan terjadi kalau si anak ini terus-terusan tidak sekolah kayak gitu kan ya Bu, otomatis akan berdampak juga pada pengetahuannya, pada semangatnya. Kalau umpamanya udah terlalu sering di rumah, otomatis kan semangat sekolahnya juga kurang ya Bu ya. Iya. Itu jadi memberikan pandangan-pandangan seperti itu. Kemudian saya juga akan meminta rekan atau teman kelasnya yang kebetulan juga ada beberapa siswa juga yang rumahnya nggak jauh dari rumah si anak ya Bu ya. Jadi saya meminta kawan yang ada di sekitar rumahnya ini, ada beberapa orang untuk mendekati si anak. Jadi berangkat bareng gitu, ngajak belajar bareng supaya si anak ini ngerasa lebih termotivasi lagi. Oh, ada teman-teman saya nih yang memberikan semangat pada saya harus berangkat sekolah seperti itu Bu. Mungkin strategi yang saya pikirkan nih Bu, baru saya pikirkan. Baik sekali ya, bagus sekali ya Bu Janes ya. Perhatian dari orang sekitarnya juga memberikan pengaruh ya. Selanjutnya nih, bagaimana nih tindak lanjutnya nih yang akan Ibu lakukan nih setelah membicarakan semua itu dengan orang tuanya? Kira-kira apa lagi nih tindak lanjutnya nih? Jadi saya akan segera mungkin ya Bu ya melakukan koordinasi dengan orang tuanya juga. Saya akan minta didampingi juga oleh wakil kesiswaan ya Bu ya, mungkin bisa membantu juga bagaimana menyampaikan kepada orang tuanya untuk lebih memberikan support untuk anaknya, memotivasi anaknya lebih karena masa ini kan nggak akan mungkin terulang lagi gitu Bu kan, di mana
kita sebagai orang tua kan otomatis harus punya tanggung jawab juga. Nah, dari sini kita guru bekerja sama dengan orang tua, terus memantau dulu bagaimana perkembangan anak ke depannya supaya kalau anak itu udah punya semangat otomatis nggak perlu kita ingatkan lagi dia sudah mau berangkat sendiri, sudah mau bangun tidur sendiri ya Bu ya. Ya, Siap-siap sekolah sendiri seperti itu Bu rencana strategi yang saya akan lakukan seperti itu Bu. ya. Baik, jadi membangun komunikasi dengan orang tuanya juga ya Bu Janes ya, yang sangat Iya. penting. Lalu kira-kira siapa yang bisa Ibu libatkan lagi nih untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut? Selain tadi saya melibatkan orang tua ya Bu, otomatis kita harus terus berkomunikasi selaku guru di sekolah. Kita mengingatkan saat anak ada di sekolah, kita mengkomunikasikan dengan anak saat anak di sekolah. Tapi selanjutnya saat di rumah perlu juga kan komunikasi kita dengan yang memantau anak di rumah. Nah, gitu Bu. Jadi apa namanya yang dilibatkan di sini yang pasti orang tua. Kemudian saya juga akan melibatkan teman-teman sekelasnya Bu, yang kebetulan banyak yang ada beberapa yang tinggal di sekitar tempat tinggalnya untuk membantu si anak untuk termotivasi lagi seperti itu Bu. Baik, Bu Janes. Jadi selain berkolaborasi dengan orang tuanya juga melibatkan rekan-rekan dari anak tersebut ya Bu ya. Iya Bu. Ya, baik. Kayak sepertinya Bu Janes nih udah menemukan gambaran ya seperti apa nanti ini agar anak Bu Janes nanti tidak ketinggalan pelajaran ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Saya sudah sedikit menemukan apa ya gambaran dari apa yang harus saya lakukan nanti ke depannya Bu. Karena sebenarnya jadi dilemanya kemarin saya kan karena kondisinya saya tidak ada di sekolah. Jadi menjadikan saya semakin terpikir, aduh pengen cepat-cepat berangkat ke sekolah nih ya Bu ya. Jadi komunikasinya bisa secara langsung dengan orang tua, dengan rekan-rekan si anak di kelas gitu ya Bu supaya cepat terselesaikan. Terima kasih banyak Bu Vita. Sama-sama Bu Janes. Bu Janes pasti bisa. Semangat ya. Terima kasih Bu. Baik. Alhamdulillah ya Bu Janes. Mungkin karena waktu juga mungkin sesi kita hari ini saya cukupkan sampai di sini ya. Iya, terima kasih. Ya Bu Janes, mudah-mudahan rencana yang sudah direncanakan berjalan dengan lancar ya Bu Janes. Amin. Dan semoga anaknya bisa segera menjadi rajin ke sekolah dan bersemangat kembali ke sekolah ya Bu Janes. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Bu Vita. Waalaikumsalam Bu Ita. Ya, baik. Tadi Ibu Vita sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Janes ya Bu ya? Iya Bu Ita. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan pada kegiatan pra-observasi dalam kegiatan ini setelah Ibu Vita melaksanakan coaching tadi, saya ingin mengajukan juga beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan yang sudah Ibu lakukan tadi, Bu ya. Iya, baik Bu Ita. Baik, Bu Vita, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu Ita, tadi saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan alur Tirta ya, dengan menanyakan tujuan, lalu identifikasi, menanyakan rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Mungkin seperti itu Bu Ita. Iya, menurut saya tadi Ibu Vita sudah melaksanakan proses coaching terhadap Ibu Janes itu sesuai dengan alur Tirta dengan baik, Bu ya. Ibu sebagai coach sudah berusaha untuk menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga Bu Janes selaku coach itu lebih terbuka untuk menyampaikan permasalahannya dan juga menemukan solusi yang tepat dari permasalahannya tersebut. Tadi pun saya mengamati
coaching yang Ibu Vita lakukan dengan Ibu Janes tadi sudah memenuhi prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian menggali potensi dan juga melakukan prosesnya dengan sangat kreatif. Pertanyaan selanjutnya nih Bu Vita. Kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari kegiatan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi dengan cara lebih memahami lagi ya Bu ya alur Tirta, sehingga saya bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi Bu Ita. Baik Bu, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Vita, di mana Bu Vita ingin lebih memahami lagi proses coaching dengan menggunakan alur Tita, sehingga nantinya coaching yang Ibu Vita lakukan itu betul-betul sesuai gitu ya, itu bisa tercapai dengan baik ya. Baik Bu Vita, untuk pertemuan sore ini kita akhiri sampai sini ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.